Kali ini kami akan membahas tujuan SDGs nomor 3, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Dari banyak target pada tujuan SDGs ini, kami akan membahas poin nomor 1, yaitu pada tahun 2030 dunia bisa mengurangi rasio angka kematian ibu bahkan kurang dari 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Indonesia sendiri masih jauh dari target SDGs. Data World Bank mencatat, Indonesia menduduki posisi ketiga AKI tertinggi di tahun 2017 dengan 177 kematian per 100 ribu kelahiran. Nama saya Yus, pekerja sehari-hari di proyek bangunan. Perkenalkan, nama saya Mia Yudia Kartini. Pekerjaan saya sekarang bidan dan saya bekerja di klinik Lidah Husada di bagian kebidanan. Nama saya Dr. Desi Sriwahyuni sebagai Kasih atau Divisi Kesehatan Keluarga. Angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih menduduki peringkat 3 besar di Asia Tenggara. Target Millennium Development Goals 2015 masih belum tercapai. Angka kematian ibu di Indonesia belum turun secara signifikan dan masih menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2017, dalam sehari rata-rata 4 perempuan Indonesia meninggal akibat melahirkan. Kelahiran seorang bayi adalah sebuah awal kehidupan. Tapi terkadang, hal ini juga bisa menjadi akhir kehidupan ketika masa depan dari seorang ibu harus berakhir karena melahirkan buah hatinya sendiri. Setiap tahunnya ada 305 ibu meninggal akibat melahirkan. 80% terjadi pada ibu dengan usia muda. Ibu yang seharusnya belum cukup umur untuk melakukan persalinan. Kalau di Kota Bogor, faktor terbesar AKI itu adalah karena hipertensi, pendarahan. Kalau untuk hipertensi biasanya itu kalau ke pasiennya sendiri kebanyakan kejang-kejang ya. Kalau tensi tinggi itu tuh bikin ke bayi juga keracunan, itu bahaya banget. Faktor dari pengetahuan ibu bisa juga karena kurang sadar ibu sehingga tidak mengetahui kondisi kehamilan atau karena status ekonomi, pola makan. Kalau penelitian di Jawa Barat ini kebanyakan orang tidak suka sayur, buah, tapi di sini pola makan sangat berpengaruh. Itu nggak pernah periksa pasiennya. Terus dari pola makannya juga kurang. Kalau kayak gitu kan kita selalu menilai ya dari pola makan, dari pemeriksaan ANC setiap hari, dari vitamin aja nggak pernah minum. Jadi semuanya kaunya udah pada jelek semua, iya kita pernah nemuin kayak begitu. AKI ibu pada tahun 2018, angka kematian ibu itu ada 12. Kemudian pada tahun 2019, angka kematian ibu ada 14. Ya, meningkat angka kematian ibu untuk tahun 2020 sampai bulan Oktober ini, angka kematian ibu itu ada 9. Iya pasti, pernikahan di bawah umur banyak resiko, misal berat badan bayi rendah, kematian bayi, karena ibu kurang pengetahuan, banyak resiko hamil muda seperti pendarahan, karena kondisi reproduksi dan kematangan belum cukup untuk dia bereproduksi. Makanya kan dari pemerintah kebanyakan menganjurkan itu nikah di atas umur 20 tahun, bukan di bawah 20 tahun. Resikonya apa? Kadang kan anak seusia masih dini belum tahu ngeden caranya gimana. Hal yang menyedihkan adalah sebenarnya angka kematian ibu bisa diatasi dengan mudah jika semua orang memiliki kesadaran untuk menikah di usia yang tepat
dan mengerti bagaimana caranya untuk menjaga kehamilan mereka. Jika semua wanita memiliki akses untuk paham akan bagaimana menjaga kehamilan mereka, maka kita akan bisa mencegah angka kematian ibu di Indonesia hingga 50%. Jika semua wanita memiliki akses untuk perawatan kesehatan yang berkualitas, maka kita akan bisa mencegah angka kematian ibu di Indonesia hingga 70%. Dan jika semua wanita bisa memastikan usia yang tepat untuk kehamilan dan memenuhi syarat akses kesehatan reproduksi yang tepat, maka kita akan bisa mencegah angka kematian ibu di Indonesia hingga 100%. Kisah duka datang dari Pak Ius, seorang suami yang ditinggal istrinya meninggal dunia pasca melahirkan. Melahirkan di usia 18 tahun membuat istrinya kehilangan nyawanya. Kebahagiaan yang seharusnya dirasakan keluarga justru juga meninggalkan duka. Pas dua tahun yang lalu itu, kalau dari puskesmas sendiri tuh, ini normal-normal aja, nggak ada apa-apa. Cuman udah 3 hari di Cigombong dirujuk ke Ciawi, dapat 1 minggu. Dari Ciawi kan perubahan nggak ada. Ya udah kita kembali pulang. Setelah pulang kisaran 2 minggu di rumah, badan sehat, semua sehat. Udah 2 minggu ya gitu ngedrop lagi. Ya akhirnya istri pengen pulang, ya udah ikutin pulang. Mengadakan program Emas Expanding Maternal and Neonatal Survival, memberikan pelatihan dan pengetahuan serta persiapan untuk persalinan dan kegawat daruratan dalam persalinan. Kemudian kita juga memberi pelatihan keterampilan bidan seperti nenek, susu, dan lain-lain. Kita juga mengadakan AMP, Audit Maternal Prenatal, yaitu kegiatan penelusuran sebab kematian dan kesakitan ibu. Program ini mendatangkan dokter anak dan kandungan, diberikan arahan cara penanganan kasus. Kemudian Dinas Kesehatan juga menyiapkan fasilitas di puskesmas. Setiap tahun kita juga rutin supervisi. Kalau dari puskesmas juga banyak kegiatan yang dilakukan. Itu pelayanan posyandu, itu setiap 3 bulan. Posyandu sejak bulan Maret ditutup. Kemudian kita ada kelas ibu hamil, di mana puskesmas mengumpulkan ibu hamil yang ada di suatu RW untuk pelatihan bagaimana menjaga kehamilan, gizi yang baik, mengantisipasi jika ada gejala-gejala tertentu. Kelas ibu menyusui atau kelas ASI. Akan diberikan pengetahuan untuk diberikan ASI eksklusif. Kemudian ada seminar ibu hamil yang akan memberikan pengetahuan dan edukasi dari dokter spesialis. Kemudian ada beberapa tempat yang MASI dan Parisi. Itu ada penitraan Parisi dan bidan, di mana Parisi itu menolak pertolongan persalinan. Gunanya penitraan ini untuk mendampingi bagaimana proses persalinan, dan tetap yang menolong adalah tenaga medis, di mana akan membantu merawat ibu yang melahirkan. Dari KUA ada penyuluhan pranikah. Dari puskesmas akan datang petugas gizi dan promkes, akan memberikan pengetahuan untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Yang pastinya yang pada punya istri, ya bahagiakanlah selagi dia masih ada. Untuk istri ya sama, bahagiakan suami mumpung masih ada.